Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan pada pagi hari ini. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir Apa semua, sudah Bu? bergabung di Zoom semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba ketua kelasnya dipimpin doa dulu teman-temannya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang momentum dan impuls. Di mana pada minggu lalu kita sudah membahas tentang kinematika gerak. Di mana kinematika gerak ini dinyatakan dengan kecepatan dan percepatan. Nah, besaran lainnya itu untuk menyatakan gerak ada momentum. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Yang pertama itu ada momentum linier. Momentum linier ini merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan. Sehingga rumusnya didapat P sama dengan M dikali V. P ini yang merupakan momentum liniernya. Nah, untuk satuannya sendiri itu kilogram meter per detik. Nah, yang kedua itu ada momentum atau momentum vektor, di mana dia memiliki arah. Arah P ini searah dengan arah vektor kecepatan. Nah, jika dituliskan dalam komponen vektor, nih dapat Ananda lihat. Pada sumbu X berarti tekanannya disimbolkan dengan Px. Nanti dikali juga dengan kecepatan Vx-nya. Begitu juga untuk Y dan Z. Kemudian di sini ada hubungan momentum dan gaya. Di mana hubungannya itu jika perubahan momentum benda tiap satuan waktu itu sebanding dengan gaya resultan yang bekerja pada benda dan berarah sama dengan gaya tersebut. Di mana itu berlaku hukum 2 Newton dalam bahasan momentum ini. Rumusnya itu F sama dengan dP per dt, sehingga dihasilkan itu F sama dengan M dikali A, di mana dP itu merupakan FDT atau perubahan momentum dP suatu benda dalam waktu dt selama gaya F bekerja. Kemudian dalam hubungan momentum gaya ini ada gaya impuls, di mana gaya impuls itu delta P sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan I. Kemudian dapat disimpulkan itu delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan nilainya M dikali V2 dikurang M dikali V1. Di mana perubahan momentum itu dilambangkan dengan delta P sama dengan gaya impuls. Nah, teori ini juga digunakan untuk gaya-gaya yang bekerja dalam waktu singkat. Nah, gaya impuls itu juga gaya yang bekerja dalam waktu singkat ya. Ini dapat Anda lihat gambarnya. Kalau jangka waktu lamanya yang gambar di bawahnya. Rumusnya itu nih, V sama dengan delta P per delta T. Selanjutnya itu ada hukum kekekalan momentum. Nah, bila resultan gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka momentumnya tetap atau kekal. Bisa dilihat untuk rumusnya. Kemudian ada catatan atau yang perlu diingat itu hubungan momentum dengan energi kinetik. Energi kinetik itu sama dengan EK. Rumusnya itu setengah mv kuadrat dan momentum itu P sama dengan M dikali V. Selanjutnya itu ada
yang namanya tumbukan. Nah, pada peristiwa tumbukan ini, bekerjalah gaya impuls. Dapat dilihat ini sebelum tumbukannya, setelah saat tumbukan mereka bersatu, kemudian setelah tumbukan mereka berlawanan arah lagi. Nah, momentum sebelum tumbukan itu, ini rumusnya. P sama dengan MA kali VA tambah MB dikali VB. Nah, setelah tumbukan, dikasih aksennya agar melihat perbedaan setelah dan sebelum tumbukannya. Kemudian hukum momentum saat benda bertumbukan itu merupakan jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Berarti P sama dengan P aksen. Dimasukkan lagi rumusnya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis tumbukan. Ada jenis-jenis tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, di mana berlaku hukum kekekalan momentum MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali V aksen A ditambah MB dikali V aksen B. Nah, berlaku juga hukum kekekalan energinya. Nih, rumusnya dapat Anda lihat, nanti bakal Ibu share di WA group dan disalin ke catatannya ya. Kemudian, jika VA tidak sama dengan V aksen A, maka persamaannya dapat ditulis seperti ini. VB dikurang VA sama dengan min VB aksen dikurang VA aksen. Artinya, kecepatan relatif kedua benda sebelum tumbukan sama dengan kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan, tapi arahnya berbeda karena setelah bertumbukan mereka berpisah lagi, berlawanan arah. Nah, catatannya di sini ada koefisien restitusi, di mana E sama dengan VB aksen dikurang VA aksen per VB dikurang VA. Nah, untuk tumbukan elastis sempurna, E itu nilainya akan sama dengan 1. Ini ada hal-hal khususnya. Kemudian yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Kalau dalam lenting sebagian itu berlaku hukum kekekalan momentum, di mana hampir mirip juga ya seperti yang tadi, cuman rentang nilainya E besar dari 0 tetapi kecil dari 1. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan energi. Sehingga rumus yang dipakai itu delta EK sama dengan setengah MA dikali VA kuadrat ditambah setengah dikali MB dikali VB kuadrat dalam kurung itu ya, dikurang setengah MA dikali VA aksen kuadrat ditambah setengah MB dikali VB aksen kuadrat. Kemudian yang terakhir itu ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Dalam tumbukan tidak lenting sama sekali ini berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi. Nah, kecepatan akhir kedua benda sama dan searah nantinya. Kedua benda itu bergabung atau menempel. Nah, rumusnya itu dapat dilihat VA aksen itu sama dengan VB aksen. Nah, besar energi kinetik yang hilang itu sama dengan VA aksen sama dengan VB aksen. Nah, dari yang Ibu jelaskan barusan, ada yang dapat memberikan contoh nggak? Apa aja yang termasuk ke dalam momentum ini, momentum dan impuls? Ada yang bisa jawab? Belum ada ya yang bisa ngasih contoh. Jadi, contoh dari momentum dan impuls ini
Itu ada mobil bergerak, itu merupakan momentum dan impuls juga. Kemudian permainan bola kaki, bola voli. Kemudian yang dapat menjelaskan secara jelasnya momentum dan impuls ini saat mobil bertabrakan, atau permainan bola biliar, tumbukan antara bola-bolanya itu ya. Kemudian tabrakan truk dengan sedan juga bisa, itu merupakan contoh dari momentum dan impuls. Untuk melatih pemahaman Ananda tentang momentum dan impuls ini, nanti akan Ibu share soal latihannya. Kemudian nanti Ananda jawab, minggu depan kita bahas lagi jawaban dari materi ini. Nah, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Apabila ada Ananda yang kurang paham dengan materi yang Ibu jelaskan, boleh ditanyakan di WA Group saja. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.